Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagas Yudhistira Lesmana. Nah, kali ini tuh sama seperti video sebelumnya, saya akan melanjutkan tentang materi per survei pemetaan. Nah, materi kali ini yang akan saya bahas adalah sistem koordinat geografis dan sistem koordinat UTM. Nah, sebelum itu kalian harus tahu apa itu koordinat. Nah, koordinat adalah suatu titik lokasi. Nah, seperti yang saya contohkan ini, misalkan saya menaruh kursor saya di sini nih, di Sragen. Nah, Sragen tuh koordinat tuh di berapa? Nah, ini ada di pojok kanan. Nah, itu yang disebut koordinat, teman-teman. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat geografis. Nah, apa sih sistem koordinat geografis itu? Sistem koordinat geografis adalah sistem berbasis lintang bujur atau elipsoid untuk menentukan lokasi permukaan bumi atau benda luar angkasa lainnya. Nah, lintang mengukur posisi utara sampai selatan relatif terhadap khatulistiwa. Nah, sedangkan bujur mengukur posisi timur dan barat relatif terhadap median utama atau meridian Greenwich. Nah, begitu teman-teman. Nah, sistem ini tuh sangat penting untuk navigasi, pemetaan, dan analisis geospasial global. Nah, terus kita ke poin berikutnya, yaitu adalah elemen kunci sistem koordinat geografis. Yang pertama adalah garis lintang atau latitude. Nah, garis ini adalah garis horizontal yang menunjukkan jarak sudut suatu titik dari garis khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Dinyatakan sebagai lintang utara atau LU atau lintang selatan atau yang lebih disebut LS sama LU gitu dinyatakannya gitu. Nah, yang kedua adalah garis bujur atau longitude. Nah, garis bujur itu adalah garis vertikal. Nah, vertikal ke atas berarti, yang menunjukkan jarak suatu titik dari meridian utama Greenwich, bujur 0 derajat. Nah, dinyatakan juga sebagai bujur timur atau BT atau bujur barat atau lebih disebut BB. Nah, yang ketiga adalah khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan, teman-teman, begitu. Nah, kita lihat. Nah, seperti yang ada di gambar di layar ini. Nah, itu dibagi menjadi, nah ini garis khatulistiwa tuh, jadi utara dan selatan gitu. Kutub utara dan kutub selatan. Terus yang keempat, meridian utama atau meridian Greenwich. Nah, ini tuh adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi belahan timur dan barat. Nah, kalau khatulistiwa itu adalah utara dan selatan, sedangkan meridian Greenwich adalah timur dan barat gitu. Sebaliknya ini tadi kan horizontal, sekarang vertikal begitu. Terus yang terakhir adalah datum geodetik. Nah, datum geodetik itu apa sih? Nah, datum geodetik adalah informasi mengenai elipsoid bumi yang digunakan memengaruhi nilai lintang dan bujur yang dihasilkan oleh lokasi yang sama begitu. Nah, poin berikutnya adalah fungsi dan pentingnya suatu koordinat geografi. Nah, yang pertama adalah untuk menentukan lokasi. Nah, hal ini adalah untuk menentukan posisi suatu titik secara akurat menggunakan kombinasi nilai lintang dan bujur, begitu teman-teman. Nah, seperti ini nih. Kalau kita menempatkan ini di sini, nah koordinat itu muncul gitu. Nah, ini harus tepat gitu. Terus yang kedua adalah pemetaan. Nah, pemetaan ini menjadi dasar untuk membuat peta dan sistem informasi geospasial atau yang sering disebut GIS yang akurat. Nah, yang ketiga adalah untuk navigasi. Nah, digunakan oleh peralatan navigasi seperti GPS untuk membantu pengguna untuk menentukan posisi dan merancang rute gitu. Seperti kalian lagi jalan-jalan gitu, terus lihat map gitu kan, harus dari titik yang ingin kalian tuju tuh berapa menit, berapa meter gitu. Terus jalannya juga nanti ditentuin. Nah, seperti ada garis-garis kayak gini nih, nanti tentuin jalannya gitu.
Baik. Setelah kita mengenali tentang sistem koordinat geografis, nah sekarang tuh kita akan masuk ke sistem koordinat UTM atau sistem koordinat Universal Transverse Mercator. Nah, apa sih sistem koordinat UTM ini? Nah, sistem ini adalah sistem posisi horizontal yang membagi bumi menjadi 60 zona. Nah, masing-masing dari zona ini adalah selembar 6 derajat bujur. Baik, kita lihat contohnya ya. Nah, lihat, ini bisa dilihat ada zona 0 sampai zona 60. Nah, begitulah pembagiannya dari sistem UTM ini. Nah, kenapa sih sistem UTM ini dibergunakan gitu? Nah, ini tuh untuk menentukan koordinat lokasi di permukaan bumi menggunakan jarak terukur dalam meter dari titik referensi zona begitu. Nah, sistem ini menggunakan proyeksi peta Mercator melintang dan lebih cocok untuk pemetaan area yang sempit atau regional, teman-teman. Nah, karena untuk meminimasi distorsi di zona tersebut, begitu teman-teman. Nah, poin berikutnya adalah cara kerja dan komponen sistem UTM. Nah, yang pertama adalah zona UTM dibagi menjadi 60 zona dari zona 1 sampai 60. Nah, setiap zona itu membentang 6 derajat bujur dan memiliki meridian tengahnya sendiri. Nah, jadi gimana ya? Jadi saya contohkan. Nah, setiap zona tuh memiliki meridiannya sendiri tuh dimaksud begini nih. Nah, misalkan nih di sini tuh. Nah, 6 derajat bujur tuh di sini ya contoh ya. Nah, itu tengah tuh ya. Nah, ke sini tuh tidak langsung 0 tapi bakal ke zona berikutnya gitu. Jadi tidak ada 0 di dalam zona masing-masing ini. Titik 0-nya nggak ada gitu. Jadi udah naik ke sini kan naik. Nah, di sini tuh turun lagi ke zona berikutnya begitu. Begitu seterusnya setiap zona tuh begitu jadi. Nah, yang selanjutnya adalah pita lintang atau grid bands. Nah, setiap zona itu dibagi menjadi pita-pita horizontal yang membentang sepanjang 8 derajat lintang begitu. Yang diberi label dari huruf C hingga Z kecuali huruf I dan O begitu. Nah, yang selanjutnya adalah koordinat grid. Nah, apa sih koordinat grid itu? Koordinat grid adalah lokasi dalam zona yang ditentukan oleh koordinat grid yang terdiri dari dua nilai, yaitu nilai estim atau jarak dalam meter ke arah timur dari median tengah zona. Nah, seperti ini nih. Ke arah timur dari median zona ya. Set ke sini pokoknya. Nah, terus yang kedua adalah northing. Nah, northing adalah jarak meter ke arah utara dari garis khatulistiwa untuk northern hemisphere atau garis khatulistiwa buatan dengan nilai 10.000 meter. Begitu, teman-teman. Terus poin berikutnya adalah penggunaan dan kelebihannya. Nah, yang pertama adalah penggunaannya untuk pemetaan presisi tinggi. Nah, UTM ini sangat cocok untuk memetakan area yang kecil atau regional, di mana persisi lebih tinggi dibutuhkan daripada koordinat lintang bujur global. Begitu ya, teman-teman. Jadi ini tuh sangat efektif tuh dipakai untuk peta regional gitu, nggak global gitu. Nah, yang kedua adalah untuk navigasi dan perencanaan. Sistem ini umum digunakan dalam operasi maritim, navigasi, dan pekerjaan survei. Terus yang ketiga adalah sistem terpadu. Nah, sistem ini menghemat ruang pada peta dan memudahkan untuk menyertakan posisi. Nah, terus poin berikutnya adalah batasan dari UTM ini. Nah, yang batasan pertama adalah distorsi yang meningkat. Apa sih distorsi yang meningkat ini? Nah, semakin jauh dari median tengah, distorsi proyeksi akan semakin besar gitu, melebar. Membuat sistem UTM ini kurang cocok untuk pemetaan seluruh dunia. Jadi, seperti yang saya tadi katakan, UTM ini sangat cocok untuk regional. Nah, tidak cocok untuk seluruh global gitu, seluruh dunia gitu, tidak cocok. Nah, yang kedua adalah batasannya ya adalah
tidak termasuk wilayah kutub. Nah, wilayah kutub sendiri adalah seperti kutub selatan dan kutub utara. Begitu teman-teman. Mungkin segini saja video kali ini. Semoga ilmu kalian dapat bertambah dengan penjelasan ini. Dan saya Bagas Yudhistira Lesmana pamit undur diri.